Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari Tuhan ini kami bersyukur. Tuhan berikan kami napas kehidupan dan kesehatan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami dengar, mampukan kami juga untuk melakukan firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi yang baik, sehingga firman Tuhan boleh kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini dari Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kami menawarkan tema bagi kita, percaya kepada rencana Allah dan setia mengikutnya. Percaya kepada rencana Allah dan setia mengikutnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, manusia sering memaksakan kehendaknya untuk menjalani setiap kehidupannya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan ke depannya, sering membuat dirinya memaksakan harus terjadi. Bahkan dia berharap orang-orang yang ada di sekitar dan sekelilingnya dapat mendukung setiap ide-idenya, setiap pola pikirnya, bahkan rencana-rencana dalam kehidupan. Bahkan setiap manusia ada yang berpikir ketika dia melakukan dan merencanakan sesuatu harus terjadi. Tidak bisa tidak. Kita bisa ambil contoh ketika orang mencoba berulang-ulang masuk ke pegawai negeri sipil atau PNS. Dia terus coba, tetapi tidak juga bisa mencapai kelulusan. Yang dikhawatirkan, dia kecewa kepada Allah. Dia mengatakan Allah tidak mengasihi hidupnya. Allah tidak peduli kepada dirinya yang terus berjuang dan berusaha. Bahkan dia juga kecewa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seolah-olah
mereka tidak mendukung dirinya untuk mencapai pegawai negeri sipil tersebut. Padahal kalaulah dia merenung, Tuhan rencanakan, Tuhan sesungguhnya telah sediakan suatu pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan bakat talenta yang dimilikinya. Tetapi tidak banyak orang yang memikirkan rencana Allah itu lebih besar dari rencana yang kita pikirkan. Jemaat Tuhan, minggu ini firman Tuhan memberikan kita pemahaman dan pengertian bagaimana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya rencana Allah yang begitu besar bagi dunia ini, dan syarat murid-murid dan orang banyak mengikut Yesus. Sebelum Yesus menyampaikan firman ini, teks sebelumnya Yesus mendengar apa yang diimani, apa yang dipahami murid-murid terhadap dirinya. Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Pandangan murid-murid berbeda dengan orang banyak. Orang banyak mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis, Yesus itu Elia, Yeremia, dan nabi lain sebagainya. Tetapi Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias. Sehingga Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus katakan kepada murid-murid pada saat itu, sesaat lagi, sebentar lagi, aku akan menanggung banyak penderitaan oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Aku akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Sentak Petrus menarik dan menegur Yesus. Tuhan, kiranya Allah memberkati dan itu tidak akan terjadi pada dirimu. Apa yang dipikirkan oleh Petrus sesungguhnya tidak sesuai dengan rencana Allah. Yesus marah kepada Petrus. Nyala iblis. Yesus marah dan mengatakan Petrus iblis. Karena apa? Karena Petrus menjadi suatu batu sandungan bagi rencana Allah. Petrus sebagai murid hanya memikirkan kepentingannya. Petrus dan kawan-kawannya dan murid-murid yang lain akan merasa kehilangan seorang pemimpin, guru yang luar biasa, yaitu Yesus. Ketika Yesus mati, ketika Yesus tidak ada lagi di dunia ini, maka murid-murid akan cemas dan ketakutan melanjutkan pelayanan Yesus. Murid-murid takut dan gentar menghadapi tantangan-tantangan dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Sehingga Petrus masih mau lama hidup bersama dengan gurunya, yaitu Yesus. Tetapi Yesus marah dengan Petrus. Nyala iblis. Kenapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Karena Allah mengutus Yesus untuk menjadi korban keselamatan. Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib, dan Yesus naik ke surga pada hari yang ketiga. Itulah rencana Allah yang besar. Rencana yang tidak terpikirkan oleh manusia. Sehingga Yesus katakan kepada Petrus, kalau Petrus menjadi batu sandungan. Rencana Allah begitu mulia dan besar bagi dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan pengampunan dosa.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Yesus sampaikan itu, Yesus kembali mengingatkan mereka. Ada beberapa poin untuk mengikut Yesus. Pertama, harus menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salib. Dan ketiga, mengikut Yesus. Ketika kita hidup menjadi orang percaya, sanggupkah kita mempertahankan iman percaya kita sampai garis akhir, sampai nanti Tuhan panggil kita? Sanggupkah kita katakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Dan sanggupkah kita memikul salib? Salib ini melambangkan penderitaan, pergumulan dan persoalan yang akan kita hadapi ketika kita setia mengikut Tuhan. Dan yang terakhir, apakah kita sanggup setia mengikut Yesus? Ketika hal ini disampaikan oleh Yesus, ini menjadi perenungan bagi kita. Kita harus bisa mempertahankan iman percaya kita. Kita harus bisa melihat dan sanggup bertahan dalam setiap persoalan hidup. Kita harus mampu melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Karena apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Karena ketika Yesus datang kedua kali, maka kita akan dihakimi menurut perbuatan-perbuatan yang selama ini kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus percaya sesungguhnya kesetiaan kita mengikut Yesus itu boleh kita ukur dalam diri kita masing-masing. Seberapa setiakah kita berdoa, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kesetiaan itu diukur sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Jangan kita semangat dalam bulan September ini, bulan Oktober kita mulai tinggalkan Tuhan. Bulan 11 kita semangat lagi, bulan 12 kita tidak semangat. Bukan seperti itu. Setia mengikut Yesus, setia sampai akhir. Apapun persoalan, apapun yang terjadi dalam hidup, mari kita katakan itu semua rencana Allah yang besar. Allah telah sediakan rencana yang besar dan mulia dalam kehidupan kita. Jangan kita sama seperti Petrus yang memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalau kita mengalami kegagalan, kalau kita mengalami persoalan, ingat, Tuhan sediakan rencana yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada lagi rasa ketakutan, kecemasan dalam hidup. Pada saat kita percaya kalau Allah memiliki rencana yang sedemikian rupa, terkadang yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita angan-angankan, disediakan oleh Allah. Amin. Kita memikirkan hal-hal yang kecil, tetapi Allah yang luar biasa itu memikirkan hal-hal yang luar biasa untuk segala kebaikan dan masa depan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari setia mengikut Yesus, setia beribadah, berdoa dan membaca firman. Dan lihatlah, renungkanlah segala kehidupan kita. Sesungguhnya rencana Allah sedang bekerja. Orang yang berharap dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati setiap tatanan kehidupan kita, setiap rencana-rencana kita. Tapi ingat, bukan rencana kita dan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan, pemilik hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena kebenaran firman-Mu boleh kami dengarkan saat ini. Kami belajar untuk tetap merenungkan hidup kami. Kami harus yakin Tuhan mempunyai rencana yang mulia dan begitu besar dalam kehidupan kami. Terkadang apa yang kami pikirkan dan rencanakan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mampukan kami untuk mengimani dan melakukan segala pekerjaan yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga diajarkan lewat firman Tuhan minggu ini untuk setia mengikut Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk boleh menjalani setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan kemurahan-Mu dan belas kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.